anak-anak? Pagi semangat. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Nama Bapa, Putra, duduk. Terima kasih. Anak-anak sekalian, seperti biasa, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berpantun. Siap? Siap! Salam isi buah tomat. Cakep! Makannya di pinggir jalan. Cakep! Ibu sampaikan salam semangat. Cakep! Untuk anak-anakku sekalian. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Oke, bagus sekali. Setiap hari usahakan supaya hadir ke sebelumnya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, Ibu juga sekarang itu kira-kira berada di nomor yang berapa atau gambar yang mana? Dua. Kedua, kalau boleh tahu alay? Siapa? Anak sekalian, seperti biasa juga, sebelum kita mengawali kegiatan kita harus buat dulu yang namanya kesepakatan belajar. Jadi ini yang di depan ini adalah kesepakatan belajar. Kita satu orang untuk membacanya. Bisa dibaca? Silakan. Kesepakatan belajar, satu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini kita masuk pada materi yang sama tentang materi pertemuan kita pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang hari ini kita mau bahas, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Oke, jadi silakan. Tentang poster. Tentang poster. Apa yang jadi pahami tentang poster? Poster adalah media komunikasi visual yang menggunakan gambar, ilustrasi, dan teks. Siapa lagi yang masih mengingat? Oke, Titin. Tentang iklan. Oke, iklan, silakan. Iklan adalah pesan yang disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk mempromosikan barang, jasa, atau gagasan tertentu. Oke, kita lanjut. Anak-anak sekalian, coba kalian cermati contoh iklan di depan. Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Pernahkah kalian melihat iklan seperti ini? Pernah? Pernah. Oke. Kira-kira kalian pernah melihatnya di mana? Silakan, Ben. Televisi, media sosial, dan tempat umum lainnya. Oke, televisi, media sosial, dan tempat umum lainnya. Lain sama? Sama. Oke, menurut kalian apa jenis iklan tersebut? Oke, sabun detol berarti di sini dia mengiklankan tentang suatu apa? Suatu produk. Nah, dari contoh iklan di depan, berarti ada apa saja di dalam contoh iklan ini? Silahkan, Titin. Gambar dan tulisan. Oke, mari kita lanjut. Jadi anak-anak sekalian, materi tentang iklan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kita tadi. Bagaimana tujuan dari iklan, manfaatnya, kemudian tentang pengertiannya. Jadi ada saja dia punya manfaatnya, baik untuk si pembuat iklannya maupun kepada kita sebagai audiens. Nah, ketika kita punya sesuatu yang perlu diiklankan, katakan kita mau mempromosikan SMP Negeri 9 Ruteng ini, kita bisa membuat dalam bentuk poster dan dipajang di tempat umum. Tujuannya untuk apa? Untuk mempromosikan, mengambil
hati dari para audiens. Kita menampilkan semua visi misi di sekolah kita. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi audiens atau orang yang membaca iklan tersebut. Ada manfaat untuk si pembuat iklan dengan sebagai audiens. Jadi kita bisa tahu, oh dari produk yang diiklankan ini takarannya ini. Berarti cocok nih untuk anak yang usia di bawah 11 tahun atau anak-anak itu tidak diizinkan untuk menggunakan produk ini. Jadi semua materi tentang iklan ini penting untuk kita pahami. Ya, jadi anak-anak, coba kita lihat pembelajaran kita pada hari ini masih materi yang sama. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Lalu yang kedua nanti tugas kamu adalah menganalisis pesan yang disampaikan dalam iklan dan poster. Jadi ini yang harus dicapai. Lalu model pembelajarannya nanti adalah saintifik. Kamu di sini tugasnya nanti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengomunikasikan. Selanjutnya kita akan di dalam beberapa kelompok, yang ini juga satu kelompok, ini satu kelompok. Ya, kesempatan selanjutnya Ibu minta dengan hormat duduk di kelompoknya masing-masing dengan suasana yang tenang. Bagaimana? Sudah pada posisi masing-masing? Oke. Kegiatan kita selanjutnya adalah kita tentang materi yang kita pelajari pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Lupa mencatat poin-poin pentingnya. Ya, karena setelah ini nanti Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Unsur iklan, slogan, dan poster. Unsur-unsur iklan adalah elemen yang membentuk pesan dalam sebuah iklan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens. Unsur-unsur iklan gambar atau visual. Gambar dalam iklan memiliki peran yang sangat penting untuk menarik perhatian, memperjelas pesan, dan memberikan gambaran tentang produk. Gambar harus relevan dan mendukung pesan iklan. Unsur yang keempat adalah slogan. Slogan adalah kalimat singkat yang menggambarkan produk atau jasa secara menarik dan mudah diingat. Iklan adalah contoh slogan. Yang pertama, selalu ada solusi di setiap langkah. Yang kedua adalah gambar atau ilustrasi. Oke. Sudah dengar tadi? Sudah. Oke, berarti kalian sudah punya gambaran berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, dari tayangan video yang kamu simak tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian pahami dari video tadi? Oke, silakan. Unsur slogan harus mengandung beberapa elemen utama agar efektif. Yang pertama, singkat dan padat, yaitu slogan harus mudah diingat dan tidak terlalu panjang. Biasanya terdiri dari satu kalimat pendek atau frasa. Oke, luar biasa. Ada yang lain? Oke, silakan. Mengenai unsur-unsur iklan. Silakan. Yang pertama, judul atau headline. Bagian utama yang menarik minat membaca. Yang kedua, isi atau body. Informasi utama yang disampaikan kepada audiens. Mantap. Saya rasa yang lain juga bisa memahami tadi tayangan video pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, kegiatan kita selanjutnya adalah berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sebelum berdiskusi dalam kelompok, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, di dalam LKPD sudah ada petunjuk penyelesaiannya. Ya, sudah ada petunjuk penyelesaiannya. Silahkan kamu cermati, silahkan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing.
Jika ada hal yang kurang dipahami dari petunjuk, silakan bertanya. Semangat? Semangat. Ya. Lalu yang berikut, untuk desain tugasnya bebas Desain tugasnya bebas. Yang mau pakai Canva silahkan. Yang mau pakai kertas biasa juga tidak apa-apa. Pakai kertas manila juga tidak apa-apa. Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Silahkan berdiskusi dalam kelompok. Kalau ada kendala berkaitan dengan LKPD, silahkan bertanya. Di desainnya pakai kertas manila. Semangat. Waktu diskusi anak-anak 15 menit. Silahkan mencari referensi di Google atau di internet. Jangan lupa buka buku, tulis. Kalau punya ada kendala. Oke, ada kendala. Tidak bisa melanjutkan terputuskan. Oke, sudah lanjut? Ya Bu, sudah Ya Bu. 3 menit lagi. Ya, sudah? Sudah Bu. Yang desain di Canva sudah? Sudah Bu. Ya, yang sudah silakan download pakai PTT. Download, setelah di-download nanti langsung kirim ke nomor grup kita. Bu. Oke, yang ini sudah mau selesai? Mantap. Oke, yang ini juga sudah mau selesai. Berarti sudah siap Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, yang ini sudah kirim? Sudah Ibu. Ya, waktu presentasinya 1 menit lagi. Coba Ibu cek dulu teman-teman yang sudah mengirim hasil diskusinya di nomor grup tadi Oke, berarti sudah masuk. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita presentasi, kita buat undian dulu untuk mendapatkan nomor urut presentasi. Siap? Ambil satu-satu. Tahu? Sudah Ibu. Oke, siap? Siap. Ya, sebentar. Oke, sudah semangat? Mendapat nomor undian pertama, silakan maju. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya, kelompok kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan ibu guru yang telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja tanpa berlama-lama kata, saya persilahkan kepada pemateri untuk membaca. Slogan, cintai bumi kurangi sampah plastik. Temanya cintai bumi. Judul, lingkungan dan keberlanjutan dengan fokus pada penggunaan sampah plastik sebagai isu pendidikan. Pesan pertama yaitu mengajak kita untuk mencintai planet dan tentunya mengurangi sampah plastik. Ajakan mendorong tindakan konkret untuk mengurangi penggunaan plastik yang berhubungan langsung dengan perlindungan lingkungan. Contohnya kalimat ajakannya adalah ringkasan dan tugas menggunakan kata-kata yang mudah diingat dan diucapkan. Terima kasih. Baik, demikian saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan mempersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, Akan memberikan tanggapan. Baik, Kakak Ceril silahkan. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi kepada kelompok 1 atas presentasinya yang sangat luar biasa. Di sini pertanyaan saya adalah, apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih? Baik, terima kasih kepada kelompok kami pertanyaan. Selanjutnya, teman-teman saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kakak Ceril. Baik, silakan Kakak Neca. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jika kita melihat sampah di depan rumah atau di dalam sekolah, yang harus kita lakukan adalah memungut atau membuang pada tempatnya.
Yang kedua, kurangi pemakaian plastik. Baik, Kakak Ceril, apakah bisa menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Atas jawabannya saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman lain, saya membuka tanya jawab. Oke. Baik, silakan Kak Alin. Mengapa dalam slogan tidak mengandung unsur gambar seperti iklan dan poster? Baik, terima kasih Kak Alin. Untuk pertanyaan itu, saya sendiri akan mencoba menjawabnya. Mengapa slogan tidak mengandung unsur gambar seperti iklan dan poster? Dikarenakan slogan dirancang untuk menyampaikan pesan secara ringkas dan langsung, sehingga menyebabkan slogan tidak disertai dengan gambar. Baik, apakah Kak Alin bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Luar biasa. Selanjutnya, apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Halo? Halo? Saya ada sedikit tanggapan. Baik, Kakak Ceril, silakan. Contoh dari kalimat slogan. Contohnya, cintai bumi dan kurangi sampah plastik. Nah, baik, silakan. Bagaimana cara kalian untuk mengurangi sampah plastik? Baik, terima kasih Kakak Alin atas pertanyaannya. Menurut saya, contoh pengurangan sampah plastik, misalnya kita pergi berlibur atau pergi camping, atau jika kita bisa membawa air minum sendiri dari rumah, usahakan membawa supaya tidak membeli sehingga menyebabkan lebih banyak penggunaan sampah plastik. Baik, Kakak Alin, apakah Kakak Alin bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Jawabannya kami bisa terima. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Baik, silakan Kakak Triani. Apa contoh karya dari botol plastik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berusaha menjawabnya. Contoh karya kerajinan dari botol plastik yaitu pot dan Baik, Triani bisa menerima jawabannya. ya saya bisa. Silakan Kak Sherin. Itu hasil karya dari sampah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Membuat dompet. Dari karena kami menjawab dari tas jasan, jadi tas jasan itu hasil dari karya kerajinan dari plastik dengan botol kaleng. Baik, Kak Alin, apakah bisa menerima? Apakah ada sanggahan lagi dari teman-teman sekalian? Tidak ada. Jika sudah tidak ada, maka kami akan menutup sesi tanya jawab. Dengan begitu, demikian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Tepuk keren. Aku keren, Kamu keren. Kita semua keren. Ya, luar biasa. Kelompok 1 sudah mempertanggungjawabkan hasilnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok berikut. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Ya, satu orang bantu. Satu orang pegang saja, pakai pegang saja. Ya, satu orang yang baca. Silakan. berikut unsur dosen. 1. Judul atau yakni. Anda memasuki kawasan wajib pakai masker, melalui pelatihan dan memberikan judul. Pesan pertama, mengajak masyarakat untuk melindungi diri dan orang lain dengan menggunakan masker, menekankan tanggung jawab sosial. Ajakan, pakai maskermu sekarang, mendorong tindakan segera. Informasi tambahan, pakai maskermu dengan benar, dan biasakan hidup sehat, memberikan instruksi yang segera, dan mendukung perilaku sehat. Tema atau isu, dan penegakan COVID-19 fokus pada kesehatan dan keselamatan publik. Gaya bahasa, langsung bersih,
Aksi persuasi. Gunakan kalimat yang mudah dipahami mudah. Bisa ada itu Audiens SLPD. Contoh gambarnya di sana. Kapan orang memakai masker yang memperkuat kesadaran dan contoh dari masker. Ada kata-kata, yang pertama ada kata-kata, yang kedua ada seseorang wanita dan laki-laki memakai masker, yang ketiga memakai masker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang bertanya. Ya, silakan Kak Kibe. Apakah kalian pernah melihat gambar poster seperti di tempatmu? Baik Kak Kibe. Saya persilakan Kakak Flora untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kak Kibe. Ya, pernah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberi pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, saya persilakan kepada Kakak Triani. Pada kalimat ajakan yang kalian pilih, pakai maskermu sekarang. Mendorong tindakan segera, jelaskan maksud kalimat itu. Ya, kepada Kalimat tersebut memberi imbauan bahwa saat seseorang keluar rumah diwajibkan untuk memakai masker. baik. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, kepada Kak Ketri, saya persilakan untuk bertanya. Apa pesan kalian kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan dari virus corona? Ya, Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Contohnya memakai masker, mencuci tangan secara rutin, dan menjaga stamina tubuh. baik. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, kepada Kak Ketri. Tanggapan. Oh, silakan. Jika ada orang yang keluar tidak memakai masker, apa tindakan kalian? Kami akan menegur dan memberitahunya bahwa memakai masker itu sangat penting untuk menjaga dan menghindari COVID-19. Apakah dengan cara kalian menegur orang tersebut akan memakai masker? Iya, dan orang itu juga kalau orang itu juga menyayangi dirinya sendiri bahwa kesehatan itu sangat penting. Bagaimana Kak Ceril? Apa jawabannya bisa diterima? Dan jika orang itu tidak suka ditegur, tindakan kalian adalah Kami tidak bisa memaksanya karena itu sudah menjadi haknya dan mungkin dia memiliki cara sendiri untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Baik, apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Kak Cel. contoh informasi apa saja yang ada pada poster tersebut. Informasi tentang orang memakai masker dengan tangan. Ya, silakan Kak Cel. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Dengan memakan makanan bergizi, berolahraga secara teratur dan tidur tepat jam. Bagaimana jawabannya? Sudah bisa diterima? Sudah. Apa ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau begitu kami akan menutup presentasi hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Silakan duduk. Tepuk keren. Aku keren. Kamu keren. Kita semua keren. Luar biasa kepada kita semua yang sudah mempertanggungjawabkan hasil diskusinya dan sudah mempresentasikan dengan begitu luar biasa. Ya, tentu ada kelebihan, kekurangan masing-masing kelompok dan jadikan itu sebagai pelajaran dan refleksi untuk kita semua dan usahakan yang merasa kurang pada kegiatan pembelajaran berikutnya lebih baik lagi dari kegiatan hari ini. Oke, anak-anak sekalian, ambil posisi untuk mengembalikan situasi dari penatnya kegiatan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran. Ya, dan letakkan di atas meja. Hitungan ketiga, kalian boleh menutup mata. 1, 2, 3, dan menutup.
tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan lewat hidung. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk seluruh kehidupan. Nafas dalam-dalam, keluarkan lewat hidung. Silahkan buka mata, tarik nafas, dan selamat pagi. Selamat pagi. Mana perasaannya, sudah lega? Oke, sekarang kita berada di penghujung pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Oke, dari seluruh kegiatan pembelajaran tadi, mulai dari awal sampai pada sesi presentasi. Ya, mulai dari kamu memahami materinya seperti apa, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran, siapa yang bisa menjelaskan kembali materi yang kita pelajari hari ini? Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, silahkan. Oke, unsur-unsur iklan. Silahkan. Yang pertama, judul atau nilai. Menarik perhatian pembaca. Yang kedua, isi atau body copy. Informasi utama yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, gambar atau visual. Menyertakan elemen visual untuk memperkuat pesan. Yang keempat, slogan atau tagline. Pesan singkat yang menguatkan citra produk atau ide. Berikutnya, ajakan bertindak atau call to action. Mengarahkan pembaca untuk melakukan tindakan tertentu. Oke, luar biasa. Jadi, yang pertama tadi unsur-unsur iklan. Mungkin ada yang lain? Unsur-unsur poster mungkin? Oke, silahkan. Unsur-unsur poster adalah teks utama yang berfungsi untuk menarik perhatian orang. Judul ini harus singkat dan mudah. Berhubungan langsung dengan pesan dan tema yang akan. Iya, luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain? Silahkan. Silahkan. Slogan mengandung beberapa elemen utama agar efektif. Yang pertama, singkat dan padat. Oke, tepuk tangan untuk ketiga teman kita. Ya, yang lain? Yang lain? Dan anak sekalian, ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi bahwa di mana kalian itu harus mampu untuk menganalisis unsur-unsur iklan, poster, dan slogan. Ya, jadi teman-teman tadi sudah berdiskusi banyak hal dalam kelompok, sudah mempresentasikan dia punya analisis unsur-unsurnya. Itu sangat luar biasa. Dan Ibu mengapresiasi kegiatan yang kalian lakukan pada pembelajaran hari ini, sehingga tujuan pembelajaran kita tadi dapat tercapai. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak sekalian, selain materi pembelajaran, ada tidak hal lain dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin ada yang perlu diperbaiki pada pertemuan selanjutnya atau seperti apa? Silahkan. Ya, yang nanti tidak dapat kesempatan untuk menjawab, silahkan boleh menulis di stick note. Apa saja yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yang mau menyampaikan secara lisan, silahkan. Ya, tulis ya, nanti itu sebagai refleksi untuk Ibu. Ya, anak-anak sekalian, ya, pertemuan kita selanjutnya masih materi yang sama, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Ya, belajar di rumah. Nanti sebentar Ibu akan mengirimkan tugas di grup WA kita, lalu kamu selesaikan tugas-tugas itu di rumah. Bisa paham ya? Oke, anak-anak sekalian, dengan demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita siap berdoa. Dalam Bapa, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus
sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya.